Sebelum kita melihat tanggapan dari Prof. Hikmanto, di video kali ini saya akan menyampaikan di sini ada 3 nelayan Aceh yang diselamatkan kapal tanker asing. Yang mana di sini kapal nelayan Aceh ini terombang-ambing dan tenggelam selama 14 hari di lautan. Yang menjadi pertanyaan, kemana selama ini keamanan laut yang ada di Aceh? Karena di sini ada sumbernya dan ini yang terbaru. Di sini kabarnya kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall SC Gold Ocean berlayar dari pelabuhan Tanjung Pelapa Johor, Malaysia menuju pelabuhan Mumbai dan India. Tak lama setelah melewati Sabang dan mendekati ke Nicobar, awak kapal menemukan ada satu unit kapal nelayan yang kondisi lambung kapalnya sudah karam. Para ABK kapal asing itu langsung melakukan upaya penyelamatan dan menghubungi otoritas terkait di darat guna menyiapkan proses evakuasi. Berdasarkan informasi di sini ada booth KM Sultan sudah 90% karam dan dimasuki air, hanya tersisa atap bagian kemudi yang belum dimasuki air. Sedangkan ketiga nelayan terlihat hanya bisa berdiri di geladak kapal yang sudah terendam itu. Salah seorang nelayan di dalam video tersebut menjelaskan kejadian tenggelamnya kapal bot itu saat mereka sedang dalam perjalanan ke darat. Ketiga nelayan itu adalah Jackie Bowie 30 tahun, Bayi Hakit 34 tahun, asal Aceh Barat, dan Rinal Junaidi 46 tahun, warga Banda Aceh. Panglima Laut Aceh di sini membenarkan, yaitu Miftah Cut Ade mengatakan, ia menerima pemberitahuan dari kapal SC Gold Ocean, bendera Marshall Island, yang menyatakan bahwa 3 nelayan Aceh terombang-ambing di laut karena kapalnya rusak. Ya, ini bisa menjadi jawaban kenapa di sini Rohingya bisa diselamatkan, dan selama ini negara kita, perairan wilayah Aceh ini sudah dijaga, tetapi ada yang sudah 14 hari warga negara sendiri yaitu nelayan Aceh yang tidak terselamatkan, justru diselamatkan oleh kapal tanker asing. Pengalaman kita di 2015 ya, 180-an yang ada di penampungan akhirnya lari. Sekarang kita minta pertanggungjawaban aja ke UNHCR, gimana ceritanya kok bisa lari? Ya, nggak benar itu kayak begitu itu. Lalu kemudian misalnya mereka mempercayai ada orang yang membawa mereka keluar dari situ. Pertanyaan kita adalah, orang ini terlibat di TPPO atau tidak nih? Ya, tindak pidana penyeludupan orang. Saya yakin mereka ini diberi uang oleh para pendatang gelap ini supaya mereka bisa terintegrasi dengan masyarakat kita. Apalagi kalau misalnya sistem penerbitan KTP kita masih tidak tertib gitu ya, sehingga mereka ini bisa dapat nih KTP palsu dan lain sebagainya. Ini sudah dipikirkan belum oleh pemerintah pusat? Kalau saya minta pemerintah pusat segera turun, segera berbicara dengan UNHCR. Kalau perlu UNHCR tutup aja di Indonesia, supaya kita tidak kerepotan. Kita sudah 11.000 loh, saat sekarang ini 11.000, tidak hanya dari Rohingya saja ya, tetapi juga dari berbagai negara, terutama dari Timur Tengah yang ada di Indonesia, 11.000. Dan satu orang itu bisa sampai 5 tahunan. Mereka akhirnya bisa diverifikasi sebagai pengungsi dan belum tentu diterima oleh negara ketiga. Nah kan kita harusnya marah seperti kayak begini. Jangan pemerintah pusat tenang-tenang saja. Saya minta misalnya Menko Polhukam harus turun. Saya minta Menteri Luar Negeri harus turun. Karena ini tanggung jawab mereka semua kalau di Indonesia ya. Jadi harus melakukan tindakan. Jangan sampai sekali lagi masyarakat kita harus main hakim sendiri. Ya. Itulah yang dijelaskan oleh Prof. Hikmanto ya teman-teman. Kita tutup dengan komentar di sini karena kalau kita melihat dari layar besarnya seperti ini adalah bersumber dari televisi yang bisa melanggar, karena kita tidak bisa sembarangan untuk mereact video-video langsung dari televisi. Tapi itulah yang disampaikan oleh Prof. Hikmanto yang selama ini berpihak kepada masyarakat.